Ketemu lagi dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11 mengenai materi pengurusan jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wabihi nasta'in, ala umuri dunia waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan serta Ibu cintai, pada kesempatan kali ini, Alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali di materi ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada materi pengurusan jenazah. Apa kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, Alhamdulillah. Hari ini kita dapat belajar kembali bersama Ibu di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Oke, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa untuk agar pembelajaran hari ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi diri kita sendiri, umumnya bagi orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, mudah-mudahan pada kesempatan nanti lain kali dapat hadir untuk mengikuti pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Yang tidak hadir, mudah-mudahan yang hadir mudah-mudahan tetap konsisten dalam kehadirannya, selalu disehatkan, selalu dicerahkan akal pikiran, dan mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada mata pelajaran kali ini di Pendidikan Agama dan Budi Pekerti ada beberapa kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Di antaranya menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, kemudian menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat, menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, serta menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Ini kompetensi yang harus kalian capai setelah mengikuti pembelajaran ini. Mudah-mudahan pelajaran kali ini dari awal sampai akhir dapat berjalan dengan lancar. Pengertian pengurusan jenazah. Mungkin kalian semua pasti sudah pernah atau sudah tahu ya, apa saja sih pengurusan jenazah itu ya, dan apa sih pengertian pengurusan jenazah? Pengurusan jenazah adalah di mana seseorang atau warga masyarakat ketika mengetahui ada yang meninggal, khususnya orang Islam, maka hendaknya kita selaku orang Islam, selaku orang Muslim, hendaknya mengurusi jenazah tersebut. Apa saja yang diurusinya? Apa saja pengurusannya? Di antaranya yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Dan yang ketiga, menyolatkan jenazah. Dan keempat adalah menguburkan jenazah. Itu diantaranya pengurusan jenazah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada memandikan jenazah. Di mana memandikan jenazah ini ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh jenazah. Di antaranya yang pertama, jenazah tersebut beragama Islam. Ya, tentunya orang Islam ya, menyantuni orang Islam, atau orang Islam meninggal
orang Islam tersebut hendaklah mengurusi jenazah tersebut. Kalau non-Islam atau non-Muslim, yaitu seorang non-Muslim lagi, ya. Kita orang Islam tidak wajib untuk mengurusi jenazah non-Muslim. Begitupun sebaliknya, non-Muslim tidak wajib mengurusi jenazah Islam. Orang Islam dengan orang Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya, walaupun hanya sebagian, ya. Hal ini terjadi yang biasanya mengalami kecelakaan atau ada luka, ya. Yang luka terlebih dahulu harus dibersihkan. Dan itu pun jika memungkinkan untuk dibersihkan. Yang ketiga, bukan karena mati syahid. Kalau mati syahid itu tidak wajib untuk dimandikan, langsung dikuburkan saja. Selanjutnya, hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain ada tempat mandinya, ya, ada air bersih, ada bidara atau sidir, dan ada sabun mandi, terus kemudian ada sarung tangan, ya, dan sedikit kapas serta air kapur barus. Itu diantaranya hal-hal yang dipersiapkan di antara ketujuh macam tersebut. Selanjutnya, tata cara memandikan jenazah. Tata caranya banyak, ya, diantaranya ada 8 poin. Pertama, jenazah dibaringkan, ya, di balai atau di tempat yang lain, memiliki standar, hindari terkena hujan atau terkena sinar matahari, ya, hendaklah di tempat mandinya itu tertutup, ya. Yang kedua, menutup aurat mayit, ya. Auratnya harus tertutup. Makanya ketika ada mayat laki-laki wajib yang harus memandikannya itu mahramnya, ya. Ataupun perempuan juga harus yang memandikan mahramnya. Pihak yang memandikan memakai sarung tangan, ya. Air yang digunakan pun untuk memandikan mayat adalah air suci, bukan air bekas, ya. Air suci, air masih baru, belum digunakan atau belum dipakai oleh apapun. Kemudian di dalam air itu larutkan daun sidir atau bidara ataupun larutan kapur barus, ya, supaya lebih wangi, ya, tercium wangi. Yang keempat, menyiram air ke seluruh badan secara merata, ya, dari kepala sampai ujung kaki. Yang sebelah mana dulu yang didahulukan? Sebelah kanan, ya, sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. Yang kelima, bersihkan gigi-giginya, ya, lubang hidung, ya, yang berlubang, lubang telinga, celah ketiak, dan celah jari-jari, ya, jari-jari kaki, ini jari-jari tangan dan rambutnya. Seluruh anggota tubuh dibersihkan. Selanjutnya, membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah. Yang ketujuh, mewudukan jenazah, ya. Iya, harus diwudukan. Makanya yang memandikan itu harus yang mahramnya supaya tidak istilahnya tidak batal, ya, tidak batal. Yang terakhir ada disirami dengan larutan yang harum-harum, ya, yang berbau harum agar mayat tersebut tidak tercium bau. Kemudian mengkafani jenazah. Di sini mengkafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya walau hanya sehelai kain dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, biasanya mengkafani jenazah itu menggunakan kain kafan yang digunakan yaitu berwarna putih, ya, dan diberi wewangian. Nah, bila dikafani lebih dari ketentuan batas, maka hukumnya makruh sebab dianggap berlebihan. Ya, tuh. Terus batas minimal mengkafani jenazah, baik laki-laki ataupun perempuan. Untuk laki-laki hanya 3 lapis, ya, 3 helai kain kafan.
Untuk perempuan 5 lapis, yaitu nanti dijelaskan di depan, di kemudian. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengkafani jenazah. Apa saja? Yang pertama, kain kafan diperoleh dengan cara halal, tentunya ya. Dengan dari harta peninggalan ahli waris atau peninggalan jenazah ya oleh ahli waris atau diambil dari Baitul Mal ketika jenazah tersebut tidak mampu untuk membeli kain kafan. Jadi dibandingkan kepada orang muslim. Tuh. Yang kedua, kain kafan hendaknya bersih ya, bersih, berwarna putih dan sederhana, tidak usah mewah ya. Tuh. Tata cara mengkafani jenazah laki-laki. Sini yang pertama, bentangkan kain kafan sehelai demi helai. Yang paling bawah lebih besar dan luas, serta setiap lapisan diberi kapur barus. Ya, itu. Yang kedua, angkat jenazah dalam keadaan tertutup ya, dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang lalu ditaburi wangi-wangian. Yang ketiga, tutuplah lubang-lubang hidung, telinga, mulut, kubul, dan duburnya yang memungkinkan masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Ya, ditutupi dengan kapas ya. Lubang-lubang hidungnya, telinga, mulut, dan jenis kelaminnya. Yang keempat, selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lebar sebelah kiri. Tuh. Dan ikatkan dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan yang 3 helai untuk laki-laki atau 5 helai bagi perempuan. Jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, maka tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya boleh terbuka. Ya. Namun tutup dengan daun kayu. Ya. Jika tidak cukup ya bahan kain kafannya, boleh kakinya ditutupi dengan bahan atau daun kayu, rumput atau kertas dan sejenisnya ya. Pada tata cara pengkapanan atau mengkapanan jenazah perempuan itu ada beberapa susunannya ya. Yang pertama yang dilakukan susun kain kafan yang sudah dipotong untuk masing-masing bagian dengan tertib ya. Yang sejajar. Kemudian tutup lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran menggunakan kapas. Tutup kain pembungkus pada kedua pahanya. Pakaikan sarung juga baju kurungnya. Ya. Yang tadi helaian buat baju kurung dengan kain yang dari pinggang sampai kaki. Itu disebutnya pembungkus untuk paha ya, kedua pahanya. Untuk sarung, pakaian sarung. Rapikan rambutnya ya, disisir rapi. Lalu julurkan ke belakang. Kemudian apa? Kalau untuk perempuan, pakaikan kerudungnya ya. Tadi udah disiapkan helai buat kerudung. Kemudian membungkus dengan lembar-lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kaki, kain kiri dan kain kanan, lalu digulungkan ke dalam. Dan terakhir ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan yang paling bawah ya. Tuh. Oke, pengurusan jenazah yang ketiga adalah menyolatkan jenazah. Bagaimana cara menyolatkan jenazahnya? Apa saja ketentuannya? Di antaranya ada syarat sholat jenazah, ada sunat sholat jenazah, dan rukun sholat jenazah. Mari kita kupas, mari kita bahas satu persatu. Oke, ada syarat sholat jenazah. Syaratnya harus suci dari hadas, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil. Ya. Kemudian jika jenazah laki-laki, posisi imamnya di depan kepala. Ya. Berdiri imam sejajar dengan kepala. Kalau jenazahnya perempuan, imam berdiri sejajar dengan perut mayat perempuan. Ada lagi mengenai sunat sholat jenazah. Di antaranya sunatnya mengangkat tangan setiap kali takbir. Ya. Merendahkan suara bacaan seperti bacaan pada sholat zuhur atau ashar.
membaca ta'awudz terlebih dahulu dan disunatkan banyak jamaahnya, ya, makmumnya, minimal 3 saf, ya, jika tempat memungkinkan. Atau lebih dari 3 saf itu lebih baik. Rukun sholat jenazah. Rukun sholat jenazah ada berniat berdiri bagi yang mampu dan melakukan 4 kali takbir. Kemudian setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah, setelah takbir kedua membaca sholawat, setelah takbir ketiga membaca doa jenazah, dan terakhir setelah takbir keempat salam, ya, salam penutup. Ini ada cara mempraktikkan jenazah, ya, cara-caranya untuk mayat laki-laki, untuk mayat perempuan. Imam berdiri paling depan, ya, di antara makmum. Kemudian mula-mula semua jamaah berdiri dan berniat menyolatkan atau melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir dengan niat sholli ala hadal mayyiti, ya. Kalau jenazahnya laki-laki, arba'at takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Kalau perempuan, sholli ala hadihil mayyitati, ya. Dan selanjutnya sama. Kemudian takbir pertama baca apa? Al-Fatihah. Takbir kedua baca salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Takbir yang ketiga membaca doa untuk jenazah, ya, boleh pendek, boleh panjang, silahkan ketentuan dengan jenis jenis kelamin si mayat. Kalau laki-laki Allahumma gfir lahu, kalau perempuan Allahumma gfir laha, dan selanjutnya. Ada takbir keempat, yaitu membaca doa, ya, Allahumma la tahrimna ajrohu bagi laki-laki, Allahumma la tahrimna ajroha bagi perempuan. Dan selanjutnya, akhir membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri, ya. Ada pengurusan jenazah yang terakhir, yaitu menguburkan jenazah. Yang mana menguburkan jenazah ini ada beberapa tata cara dan ada waktu yang harus dihindari, ya. Ketika matahari baru saja terbit, tunggu sampai meninggi, ya. Itu. Yang kedua, matahari saat berada di tengah-tengah, itu tunggu dulu sampai condong ke barat. Saat matahari hampir terbenam, hingga ia terbenam sempurna. Nah. Kemudian urutan dan tahapannya, jenazah diangkat, ya, untuk diletakkan di dalam kubur. Kemudian jenazah dimasukkan ke dalam kubur, dimulai dari kepala terlebih dahulu dan dilakukan lewat arah kaki. Nah, dalam liang lahat itu jenazah diletakkan dalam posisi miring di atas lambung kanan bagian bawah dan menghadap kiblat, ya, harus menghadap kiblat. Dan pipi dan serta kakinya ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafannya. Dengan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah, ya. Pada kesimpulan untuk pembelajaran kali ini, yaitu di mana dari penjelasan tadi dari awal sampai akhir kita bisa menarik kesimpulannya bahwa hukum dalam mengurusi jenazah adalah fardu kifayah. Yang mana fardu kifayah itu jika sebagian orang sudah mengurusi jenazah, maka sebagian warga lainnya sudah gugur kewajibannya. Oleh karena itu, setiap muslim yang telah meninggal sebagai kaum muslim harus segera menyelesaikan pengurusannya kecuali ada hal-hal yang memaksa. Itu, ya. Sebelum diakhiri pembelajaran kali ini, silahkan kalian diberikan oleh saya ibu ada LKPD, ya, latihan kerja peserta didik, yang mana latihannya berada pada link, ya, link di sini. Ini penilaian pengetahuan bagi pengetahuan melalui Google Form, yang mana silahkan diisi oleh kalian. Semoga mendapatkan nilai yang memuaskan dan bisa mendapatkan nilai besar, ya, tentunya nilai besar, dan hindarkan dari nilai kecil, insya Allah. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini kita berjalan lancar.
Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama serta berdoa tahiyatul majelis. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Oke, sekian presentasi dari Ibu tentang pengurusan jenazah. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan terdapat pemahaman yang belum kalian pahami. Dan mudah-mudahan pada kesempatan lain kali nanti kita bisa bertemu kembali pada sesi pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.